Ngobrolin nasionalisme. Ini tuh podcast paling chill tapi bikin tetap lo mikir. Karena kita bahas tokoh-tokoh yang keren banget dengan gaya nongkrong, bukan gaya ujian sejarah. Dan topik kita kali ini gokil banget sih. Apa tuh? Dari namanya aja udah kayak bule banget. Wes, apa Dan namanya? Mas dekat. Tapi nih ya, jangan salah, ini tuh bukan bule nyasar. Ini tuh bule yang cinta Indonesia sehidup semati. Kacau lah. Dan yang lebih seru, gue tuh gak sendirian. Karena gue udah ada 3 narasumber yang kece-kece banget di sini. Kayak kenalan dulu. Oke, halo guys, perkenalkan nama saya Ananda Raffi Sekolah. Oke, hai guys, gue Naila Nazma. Dan saya Agung. Halo semuanya. Oke guys, kalian gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik Baik. banget. Kalau nggak baik gua nggak kesini. Caster sendiri gimana? Baik banget. Baik banget. Oke. Apalagi udah ketemu Agong. Iya. Oh my God. Oke, mantep deh kalau gitu. Langsung aja kita gas yuk bahas si bule yang nasionalisme abis ini. Gas, cow. Oke mantap. Kalau gitu kita langsung bahas aja si bule nasionalis. Oke, siapa nih yang bakal jelasin? Api. Saya. Oke, jadi guys, nama lengkapnya tuh panjang banget. Apa tuh? Ernest Francois Engine Duis Dekker. Gila, panjang banget gak sih? Iya. Panggilnya aja kayak nama paspor internasional. Dia lahir di Pasuruan tahun 1879 dan punya campuran darah Belanda Indonesia. Blasteran ya. Betul. Serem banget. Tapi yang keren, hatinya tuh Indonesia banget, gila. Keren Gila banget banget gak sih? ya. Gila banget gak sih? Merdeka banget. Iya. Iya, awalnya dia kerja di perkebunan kopi, tapi doi kayak, "Wait, kok banyak ketidakadilan sih di sini?" Akhirnya dia tuh banting setir jadi wartawan dan mulai nulis kritik pedas ke pemerintahan kolonial Belanda. Oh, gitu. Gitu. Dan kayak kebanyakan aktivis zaman dulu, ujung-ujungnya tuh ditangkap, tapi bukan Daus Dekker, namanya tapi bukan Daus Dekker ya, namanya kalau gampang nyerah. Setelah diasingin ke Belanda, dia malah makin ngegas nulis dan nyebarin kemerdekaannya gitu loh. Oh. Keren banget ya. Berarti- Kayak pantang menyerah banget Iya. gitu. Berarti Merdeka. Berarti Daus Dekker nih kayak pantang menyerah banget ya? Iya. Pantang, gila. Respect banget. Wait, jadi dia tuh lahir di Pasuruan, tapi jiwa nasionalismenya full 100% merah putih. Iya. Betul. Bener banget, Betul Cak. banget. Itu bule, itu Keren bule banget. tapi bukan penjajah. Malah bule penyelamat bangsa. Oke guys, sekarang kita bakal masuk ke segmen yang paling epic nih. Apa tuh Cacu? 3 serangkai. Oh, Jadi ini tuh kayak Trio Legend versi sejarah Indonesia guys. Ada Daus Dekker, Ki Hajar Dewantara, sama Dr. Cipto Mangunkusumo. Bayangin deh, 3 orang ini dijadiin satu tim. Literally the OG squad goals. Gokil. Keren banget ya. Banget. Coba deh Nailo jelasin ceritanya kenapa mereka bisa bareng-bareng mendirikan Indis Party gitu. Jadi mereka tuh mendirikan Indis Party, partai politik pertama yang pengen Indonesia merdeka. Padahal waktu itu ngomongin kemerdekaan aja udah kayak hal yang tabu banget gitu, ngomongin hal yang tabu. Tapi Daus Dekker cuek aja kayak, "Bro, kita juga punya hak untuk merdeka." Gokil. Dan lucunya, mereka nih kayak tim lengkap banget. Daus Dekker tuh otak politiknya. Terus Ki Hajar Dewantara itu pendidikannya. Terus Dr. Cipto itu kayak Kesehatan dan kesehatan dan sosialnya. sosialnya, betul banget. Kayak combo sempurna gitu gak sih? Iya. Tuh. Kayak trio squad Mobile Legend versi pejuang nasional. Betul banget, Iya. Nay. Itu partai pertama yang ngomong Indonesia harus merdeka. Padahal zaman itu aja ngomong merdeka udah kayak ngomong aku benci penjajahan di depan penjajahnya langsung. Berani banget sumpah. Ini baru definisi no fair, just fight. Tapi tentu aja perjuangan mereka gak semulus jalan tol baru di KN. Soalnya Belanda tuh langsung kayak panic attack sama ngebubarin Indonesia Party. Ketiganya diasingkan ke luar negeri. Gila jahat banget ya, Enak langsung banget sih. diasingin Parah sih. gitu.
Tapi malah dari situ semangat mereka semakin membara. Banyak pemuda Indonesia yang mulai sadar kayak, wah kita juga bisa nih ngelawan. Mereka tuh benar-benar ngebakar semangat nasionalisme generasi muda pada waktu itu. Dan yang bikin makin salut, setelah balik ke Indonesia, Doi Dekker tuh tetap aktif menulis dan mengajar rakyat tentang politik dan pendidikan. Gila, gokil banget ya sih. Bahkan abis Indonesia merdeka, Doi sempat menjadi anggota DPR pertama. Pertama banget. Teladan dan inspirasi Dos Dekker menurut kalian tuh apa aja sih? Kayak dari aku dulu kali ya. Mungkin Dari Dos Dekker ini kita tuh belajar, aku belajar satu hal, kalau kita tuh harus pinter ngomong. Jadi kita harus pinter ngomong walaupun lawan arus gitu. Iya. Ngomong yang bener gitu Iya lah ya. benar. Oke, setuju banget gue sama lu, Bu. Pasti banget. Dan dia juga buktiin kalau nasionalisme itu gak harus dari darah, tapi dari hati walau campuran. Karena kan dia blasteran kan. Betul. Cintanya ke Indonesia tuh total banget. Kayak totalitas Iya. banget sih cinta dia tuh. Plusnya, itu ngajarin kita buat nggak takut berpikir kritis. Betul banget. Karena butuh banget tuh zaman Betul. sekarang berpikir kritis. Dan kalau ngerasa ada yang nggak adil, kita harus speak up. Jangan diem aja ya. Betul. Kayak anak sekarang tuh diem aja nih Betul kalau dia nggak banget. benar. Pada Dan gak Iya. kalau mau ada perubahan tuh kita harus jangan diem doang. Betul ya. Harus berani. Betul. Oke, gue setuju banget sih sama jawaban dari kalian ya. Dari Dos Dekker ini kita tuh bisa belajar kalau nasionalisme tuh nggak ditentuin dari warna kulit, tapi dari isi hati. Dan dia tuh bener-bener speak the truth even when your voice shake. Vibes banget. Gak takut ngelawan, asal buat kebenaran. Asik. Respect. Ingat ya guys, kalau mau ngelawan, kitanya juga harus benar. Harus benar. Jangan malu-maluin. Ya, Betul. jangan kita ngelawan tapi ternyata Kita kita salah, salah. iya. Itu malu-maluin Ada malu banget. Masuk kompak gitu ya. Kayak anak santriawan. Permisi gitu ya. Apalagi nih. Pakai sarung labu. Itu di bahasa Inggris. Ada lagunya. Bang beli bang. Oke, lanjut ya, lanjut. Ini over. Oke, sekarang kita tarik ke zaman kita ya. Kalau dulu Dos Dekker tuh berjuang lewat tulisan dan organisasi. Iya benar. Karena dulu Tapi- belum ada. Iya. Iya, belum juga Jadi juga. lah tulisan. Betul. Tapi kalau sekarang kita tuh bisa berjuang lewat apa coba? Apa tuh, Cacu? Lewat konten. Iya. Bisa, bener banget nih. Contohnya podcast ini. Betul. Iya. Bener banget. Kita bisa posting hal positif, Iya, edukasi, edukasi, ikut gerakan. gerakan sosial. Betul, Pokoknya betul. bisa jadi bentuk perjuangan loh. Betul. Jadi kalian tuh bisa ngikutin kayak kita nih. Iya, buat kayak podcast ini gitu. nih. Iya, Gini nah, nih. podcastnya tuh jangan Namanya pakai apa sih kita ngobrolin nasionalisme. Jangan gibah aja. Jangan kayak brownies. Jangan kayak Agung. Apa tuh, Cacu? Kenapa kan kayak aku? Podcast. Kan Agung suka gibah. Oh, Dia tuh Gibah pahlawan. Gibah ya. Pahlawan. Sekarang- Gibah pahlawan. Nah, sekarang tuh kalau kebanyakan tuh kalau podcast malah ngomongin hal yang kurang bermanfaat gitu gak sih? Betul. biasanya kayak selingkuh lah. Iya bener ya, kayak lebih ke apa ya, kehidupan artis, aktor kayak gitu. Iya sih. Sayang banget, padahal banyak manfaatnya nih kalau kita ngobrolin tentang pahlawan sampai sekarang juga Sejarah. biasanya. So guys, Dos Dekker itu bukan sekadar bule yang nyasar ke Indonesia, tapi dia itu pejuang sejati yang berani melawan keadilan dan rela berkorban demi tanah air. Gila banget kan nih. Bule yang beda banget nih dari bule-bule lain. Bener banget. Ya buktiin kalau satu orang berani bisa nyalahin api semangat buat ribuan orang lain. Dan tugas kita itu apa ya sekarang kira-kira? Makanya kita harus nerusin perjuangan itu gak sih? Kayak versi zaman now gitu. Gimana tuh? Gimana tuh? Kayak Pin? lewat karya, aksi sosial, dan hal-hal positif di sekitar kita. Betul gak sih? Dan lagi aksi yang paling Aksi. nyata. Aksi Jangan nyata. ngomong ya Ya. guys. Betul. Oke. Nah, nggak kerasa banget nih, kita udah banyak banget yang kita bahas hari ini kan. Dari kisah perjuangan Dos Dekker sampai pesan-pesan yang masih relevan buat kita sekarang. Tuh. Tuh.
Nah mungkin segitu aja kali ya dari podcast kita yang namanya Ngobrolin nasionalisme. Dan jangan lupa di-share biar semuanya makin tahu tentang sejarah Iya, kita.